يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ihbati fillah, azanillahu wa yakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini sahabat ya, beredar video tentang Habib Umar bin Hafiz, yang mana beliau ini datang ke Indonesia. Dan beliau ini Masya Allah ya, di dalam majelisnya itu dipenuhi ribuan orang yang cinta dengan beliau ini tentunya. Dan di dalam video tersebut sahabatnya, saya melihat Habib Umar bin Hafiz melihat kehadiran Rasulullah SAW di dalam majelisnya. Terlihat dari sorotan matanya sahabatnya, yang mana beliau ini melotot seperti melihat Rasulullah SAW hadir di dalam majelisnya. Sudah 2 kali saya melihat Habib Umar bin Hafiz kedatangan Rasulullah SAW hadir di dalam majelisnya. Yang dulu juga pernah saya melihat bahwa Habib Umar merasakan kehadiran Rasulullah SAW hadir di dalam majelisnya. Coba kita simak 2 video ini sahabat ya, bagaimana Habib Umar bin Hafiz melihat kehadiran Rasulullah SAW hadir di dalam majelisnya. Subhanallah sahabat ya, melihat video tadi saya tidak tahu apa dari maksud Habib Umar bin Hafiz ini. Apa benar beliau ini melihat Rasulullah SAW hadir di dalam majelisnya, atau mungkin itu hanya kebohongan saja. Wallahu a'lam. Menanggapi masalah video ini sahabat ya, yang katanya, yang mana para pecinta Habib Umar bin Hafiz mengatakan beliau melihat kehadiran Rasulullah SAW di dalam majelisnya, itu ditanggapi oleh Habib Rizik Syihab, yang mana beliau ini sahabatnya membantah keras tentang khurafat ini, yang mengatakan bahwa ini adalah memalukan katanya. Dan ironisnya lagi sahabatnya, beliau ini mengatakan bahwa sebuah karomah itu bukanlah untuk dipertontonkan dengan banyak orang katanya. Coba kita simak saja sahabatnya, Habib Rizik Syihab membantah tentang majelisnya Habib Umar bin Hafiz yang kedatangan Rasulullah SAW katanya. Kita simak videonya. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua, Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu,
mereka justru menutup, nggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Kalau saya pribadi sahabatnya itu lebih condong kepada perkataan Habib Rizik Syihab, yang mana beliau ini benar apa yang beliau ungkapkan. Memang sebuah karomah itu tidak boleh ya kita pertontonkan kepada banyak orang, dan tidak perlu sahabat ya, karena sebuah karomah itu kalau bisa itu dirahasiakan serahasia-rahasia mungkin. Dan gelar seorang Habib sahabat ya memang bukanlah suatu patokan itu di atas kebenaran. Gelar Habib itu hanya prioritas saja sahabat ya. Dalil tentang masalah ini jelas bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu yang tentunya mereka lebih dekat sahabat ya, tapi ironisnya mereka mati dalam keadaan kafir. Dan sebagai penutup sahabatnya, ini ada penjelasan dari Ustadz Firanda Arirja, yang mana beliau ini menjelaskan tentang kehadiran Rasulullah SAW di dalam sebuah majelisnya Habib Umar bin Hafiz. Semoga dengan penjelasan beliau ini semuanya bisa tercerahkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas sekarang adalah tentang dosa orang yang berdosa atas nama Nabi SAW. Bahaya ya, karena berdosa atas nama Nabi tidak sama dengan berdosa atas nama selain Nabi SAW. Ya. Sehingga para ulama khilaf, sebagian ulama seperti Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Ab, ya, sang ayah, anak-anaknya namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya. Bapaknya Al-Juwaini mengatakan orang yang sengaja berusaha nama Nabi SAW kafir. Hukumnya apa? Kafir. Namun jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tidak kafir, hanya termasuk dosa besar yang paling besar di antaranya adalah berusaha nama Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau berusaha nama Nabi SAW akhirnya menimbulkan syariat, menimbulkan hukum, ya. Menimbulkan hukum dan yang lainnya. Taib. Hadis nomor 106, qala haddatsana Ali ibn al-Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah, qala akhbarani Mansur, qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku, fa inna man kadzaba alayya falyalijin nara, sungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku maka masuklah dia dalam neraka Jahannam, masuklah dalam neraka Jahannam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, banyak orang sengaja mereka melakukan hadis, ya. Di antara mereka ada yang mendustakan, berdusta atas nama Nabi SAW, memalsukan hadis dalam rangka untuk merusak Islam, seperti orang-orang zindik, ya. Sebab mereka untuk membuat hadis palsu banyak. Ada yang niatnya buruk, ya, memang ingin merusak Islam dari dalam, maka dia buat hadis-hadis palsu, ya. Dan ada yang karena ta'assub kepada golongan, seperti orang-orang Syiah bikin hadis palsu sangat banyak tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ahlul Bait, ya. Sebaliknya mungkin orang-orang Nawasib karena benci kepada Ahlul Bait bikin hadis-hadis palsu tentang, ya, Ahlul Bait yang buruk dan yang lainnya, ya.
Dan ada yang memang mereka membuat hadis palsu niatnya baik. Niatnya baik ya, karena mereka ingin agar orang semangat baca Quran, mereka bikin hadis palsu tentang fadilah surat ini, fadilah surat ini, fadilah surat ini. Mereka ingin orang ya semangat untuk berjamaah, maka mereka buat hadis palsu tentang salat berjamaah. Mereka ingin orang bersiwak, maka mereka mengatakan barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang salat pakai siwak dibandingkan tidak pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat misalnya. Hadisnya apa? Palsu ya. Dan bosan melihat orang berselisih terus, mereka bilang Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Hadisnya hadis palsu. Kalau perselisihan rahmat berarti persatuan azab ya. Taib. Jadi niat mereka banyak yang niatnya baik, tapi tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, karena semuanya adalah berdusta. Kalau dusta atas nama manusia saja tidak boleh, apalagi dusta atas nama Nabi SAW. Karena kalau sampai disangka benar oleh orang, maka jadilah itu syariat. Jadilah itu syariat. Ya, ya pernah kalau tidak salah Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, dia menangkap seorang yang tukang palsu hadis. Kata dia, apa yang anda lakukan wahai sang Khalifah? Aku sudah memalsukan 1000 hadis. Gimana ente bisa tahu? Ya. Kata Harun Ar-Rasyid, Allah telah menyiapkan para ulama. Dia sebutkan si fulan yang akan bongkar kepalsuanmu. Jadi ada Imam Bukhari, ada Yahya bin Ma'in, ada para ahli hadis yang langsung tahu mana hadis palsu dan mana hadis yang sahih. Ya. Para ulama telah sampai menyusun buku-buku khusus tentang hadis-hadis palsu. Di antaranya Ibnul Jauzi, bukunya judulnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Taib, hadis ini jelas bahwasanya orang yang sengaja berusaha nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka masuk neraka.